Solusinya mungkin pandemi ini segera habis ya, karena nggak mungkin kan jadi mahasiswa itu bodoh gitu. Terus harapannya mungkin cepatlah kuliahnya itu habis gitu, nggak ada hambatan. Solusinya COVID ini cepat selesai. Harapannya semoga bisa balik lagi kayak dulu, kuliah secara offline, ketemu dengan kawan-kawan, bisa melakukan seperti KKN offline gitu kan. Sekarang kan karena daring ini jadi tidak bisa juga KKN secara offline. Oh, solusi dan harapannya untuk kedepannya, tolong sediakan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk bisa kami terima ketika mood kami lagi jelek. Secepatnya bisa selesai dan tentunya pengen bertemu tatap muka lagi biar pelajarannya lebih efektif. Baik, ya demikian tadi kita sudah saksikan bagaimana pengalaman kesan-pesan langsung dari lapangan, dari mahasiswa, dari siswa dan juga guru ya tentang pengalaman mereka terkait pembelajaran daring selama pandemi ini. Nah, saya pikir kita bisa dengar dan dapat polanya ya bahwa rata-rata menyebutkan bahwa memang sangat banyak permasalahan selama pembelajaran daring ini. Ya, ada yang menyebut tadi masalah jaringan, kemudian ada yang menyebut terkait dengan tidak efektifnya pelaksanaan pembelajaran daring, ada yang mengatakan capek, ada yang mengatakan bosan, ada yang mengatakan tidak mengerti dengan penjelasan guru gitu ya. Atau simply ada yang mengatakan ya tidak bisa cuci mata gitu ya karena tidak bisa lihat cowok ganteng dan sebagainya. Hal-hal kecil ya, tapi intinya memang ada banyak yang hilang ya selama proses pembelajaran daring ini. Maka oleh sebab itu teman-teman, sobat pembelajar semua, semua masalah-masalah yang tadi disebutkan oleh guru atau siswa ataupun mahasiswa ini saya pikir membuka mata kita bahwa memang pembelajaran daring yang sudah kita lakukan lebih 1 tahun ini mengalami banyak sekali masalah gitu. Nah, masalah-masalah ini mesti menjadi perhatian kita semua. Kalau kita dalam posisi guru, ada poin yang sangat bagus tadi disebutkan oleh salah seorang mahasiswa ya, bagaimana kita bisa berempati ya kepada siswa atau mahasiswa kita. Karena memang faktanya siswa kita itu bisa berasal dari daerah yang berbeda, bisa berasal dari keluarga yang berbeda, tidak semua memiliki smartphone misalnya, tidak semua mereka tinggal di kota dengan jaringan yang kuat misalnya, maka ini perlu empati dari guru dan dosen, ya sehingga siswa dan mahasiswa kita tidak bisa diberlakukan sama. Misalnya keterlambatan, kalau memang alasannya jaringan, biasanya kalau saya mafhumi atau saya maklumi, karena ya mahasiswa memang kalau sudah bilang masalah jaringan, kami tinggal di kampung, itu tentu sudah harus kita maklumi gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Yang terlambat nggak ada alasan misalnya kan, semua harus dikumpul tepat waktu. Ya jangan sampai kejadian di satu daerah ya, dulu sebelum ketika awal-awal daring ini ada siswa yang jatuh dari pohon ya. Mungkin pernah kita dengar berita ini. Kenapa dia jatuh dari pohon? Ternyata karena dia harus mencari tempat di mana bisa punya jaringan yang relatif kuat di kampungnya. Dan tempat itu hanya ada di atas bukit, ya di daerah ketinggian. Dan di bukit itu pun dia harus manjat pohon supaya dapat jaringan. Dan dia tidak mau terlambat mengumpulkan tugas. Nah saat dia buru-buru manjat itu agar tidak terlambat ngumpulin tugas, akhirnya dia terjatuh. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Karena kan kita ingin tetap keselamatan anak-anak kita yang utama gitu. Nah itu dari sisi guru ya, kita mungkin perlu menjadikan ini masukan sekali lagi untuk bisa berempati kepada anak-anak kita. Nah termasuk juga tadi harapan bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik ya, karena memang faktanya anak-anak kita bosan gitu ya. Ya mungkin agar tidak terlalu capek duduk di depan laptop ya, mungkin kita scratching dulu ya di awal, kita senam-senam kecil dulu ya di awal sebelum melakukan pembelajaran ya. Kita lakukan semacam game-game sederhana untuk membuat anak-anak kita lebih fokus kepada pembelajaran. Itu dari sisi guru ya, masukan itu. Kemudian dari sisi siswa ya, ada yang bagus tadi disebutkan bahwa
benar sebagian merasa tidak efektif dan pembelajarannya mungkin hanya masuk 40%, 60%, bahkan ada yang mengatakan sama sekali nggak ngerti gitu ya. Tapi ada poin yang penting ya kepada para siswa atau mahasiswa yang mendengarkan video ini, jangan pernah berhenti berusaha belajar. Kalau memang nggak ngerti ketika proses daringnya, ya Anda bisa bertanya kepada teman sekelas. Jadi bisa belajar setelah guru menerangkan, nanti bisa kontak lewat WA, lewat Line ya, atau lewat Instagram. Apa sih tadi yang disampaikan guru, bisa Anda jelaskan misalnya kan. Atau ada yang mengatakan tadi, kalau enggak ya pergi aja ke YouTube gitu ya. Karena di YouTube itu sangat banyak juga penjelasan-penjelasan tambahan yang bisa kita belajar sendiri. Jadi jangan pernah berhenti dan give up belajar. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, hampir semua tadi menginginkan kita balik kembali ke sekolah, offline. Oh tentu ya, saya juga sangat setuju dengan ini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan memang pembelajaran offline. Nah maka oleh sebab itu sekarang mari kita bersiap-siap untuk kembali ke sekolah, tapi ingat ya bahwa pandemi masih di sekitar kita. Nah saya dengar pemerintah sudah firm akan mulai sekolah tatap muka kembali pada bulan Juli dengan catatan-catatan ya dan tata cara yang sudah sangat ketat diatur dalam SKB 4 Menteri itu. Mari semua kita mematuhi SKB 4 Menteri itu, terutama dalam hal melaksanakan protokol kesehatan. Ingat bahwa keselamatan dan jiwa kita tetap yang utama, tapi tentu kita tidak juga ingin kehilangan kesempatan belajar seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang selama pandemi ini. Demikian ya, terima kasih Sobat Pembelajar telah mendengarkan video saya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum.